Yang kosong itu ternyata dibakar. Oke, balik lagi di Sentana Live. Gak apa-apa, lihat apa Nah. posisinya fotokopi cetak itu bagus, udah Tidak ada, belum di situ Udah. belum. Nah, kita foto dulu. Di sini tapi tempat fotokopi cetak. Ini pertama-tama sana dibakar dulu pertama. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu fansnya Pak Janes pada berdatangan. Ya. Tadi 4.500 loh Pak. Top ya. 4.500 fansnya Pak Janes tadi hadir. Coba Pak Janes mukanya ke sini dulu. Ya. Pak Janes duluan lah. Baru nanti tamu Ya. kejutannya baru datang. Sekarang Pak Roy Suryo sudah tiba di tempat, tapi tadi dia begini nih. Ceritanya dia ikutin apa kata si perempuan itu di Pasar Pramuka, Pasar Burung. Dia ke situ, ternyata jauh banget. Nah, Pasar Burung itu di sono tuh, di Itu. seberang jalan, Ada. warnanya warna kuning nih. Pasar Pramuka itu namanya. Yang ada kuning, ada biru-birunya, ada hijau-hijaunya. Itu Pasar Pramuka, Pasar Burung. Ya. Nggak ada di situ mengetik-ngetik, nggak ada. Yang ada yang pengetikan itu tuh yang udah terbakar itu. Yang udah terbakar, oke. Itu. Jadi sekarang juga masih ada tuh, lihat ini ada masih fotokopi. Dan boleh dibuat. Nah, dari jauh aja tuh, kios fotokopi Masih ya. ada fotokopi tuh, terus ada pengetikan. Oke, Pak Janes, Ada pengetikan. saya mau tanyakan juga kepada tamu spesial kita hari ini. Jadi baru kali ini ya guys, Sentana Live bersama seseorang yang membongkar nih. Mana nih baru 200? Nanti dulu dah kalau baru 200. Nanti tunggu. Kita santai-santai dulu ya. Tadi udah sempat 4.500 yang nonton. Cuman nggak, maksudnya apa sih? Apa? Lulusan UPP mengaku UGM. UPP Universitas Pasar Pramuka. Oke, ayo like-nya like. Pamate yuk, pamate. Iya. Oke. Nah, 248. UPP semoga sukses ya. Saya sedang di Pasar Pramuka pojok. Jadi burung-burung apa bang? Ada-ada aja tuh mak-mak, lanjutkan bang. Iya. Masalahnya gini loh, dia itu nggak pernah tinggal di Jakarta. Mungkin dia tinggal di Boyolali ya, kampungnya Pak Jokowi. Dan dia nggak pernah ke Jakarta. Masa dia tahu Pasar Pramuka di mana? Atau Pasar Burung di mana? Atau Pasar Pramuka pojok di mana? Itu tiga hal yang berbeda guys. Jangan karena tempatnya bersebelahan kalian bilang sama. Sama itu kayak di Mangga 2, ada ITC Mangga 2, ada Mall Mangga 2, ada Mangga 2 Square, ada apa lagi? Harpo Mangga 2, ada Mangga 2 Mall, ada WTC Mangga 2. Mampus kan? Wah, banyak banget gila. Jadi kalau Anda tidak tahu apa-apa soal Pasar Pramuka atau Pasar Pramuka pojok, nanya dulu sama orang Jakarta. Ya. Kalau nggak mau nanya ke saya, tanya Pak Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta. Dia pasti tahu Pasar Pramuka pojok dan Pasar Pramuka dan Pasar Burung bedanya apa gitu loh. Nah, sekarang saya mau spill bintang tamu kita hari ini yang sudah keren, Pak Roy Suryo. Selamat siang semuanya. Jadi kita on the spot ya. Ini Santana on the spot. Kita ada di UPP, Universitas Pasar Pramuka. Kita cari apa? Nah ini. Kita mencari apa? Nah, sedang mencari. Oh, sedang mencari apa nih? Gambarnya apa ini gambarnya? Oh, mencari. Mencari dari. Ya, nah itu. Tapi ini nggak mencari ini loh ya. Ini nggak mencari 15 juta pasar, 19 juta lapangan 19 kerja. juta lapangan kerja yang sedang dicari. Jadi ini juga saya bersimpati kepada adik-adik yang kemarin ada di Banyuwangi ya, yang Ya. ketika mereka demo tiba-tiba dikumpulkan, nih saya dukung nih sama-sama nih, saya juga pakai kaos, Ya. sedang mencari mana buktinya ini, dia Itu 19 juta lapangan kerja aktivis nih. PMII. Nah iya, Ya. dia cuma bentangin poster, Betul. punya poster aja ditangkap ya. Jangan takut, harus berani pakai ini, pakai kaos. Ya. Nah gitu. Nah, tapi kita di sini nggak sedang mencari lapangan kerja, tapi mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan lapangan kerja. Ya. Nah, tempatnya ada di sana tuh. Oh, di Nah, sana. Oke. Ya. Kita sedang mencari kios CV Paiman. Namanya itu enggak? Iya. Oh, coba. Kan memang harus bayar. Oh. Karena payment.
Payment, iya, payment. Jadi Mr. Payment ini menurut pengakuan beliau sendiri dulunya tukang sapu. Lalu lama-lama punya kios percetakan. Ya, betul. Penjilitan, pengetikan. Ya. Jadi kalau di daerah sini memang ini saya nggak perlu bilangin, tapi lihat di belakang saya ini kan masih banyak usaha-usaha untuk percetakan, penjulitan, itu banyak. Dan kalau kita tidak pakai on cam, ya, kita bisik-bisik gitu di dalam, ada. Oh. Gitu, tadi ada. Ngomong-ngomong tadi Pak Janes sempat Iya. bisik-bisik. Nanti ya kita upload videonya. Pak Janes bisik-bisik sama siapa tadi? Yuk. Ya, sama pembuat ijazah boleh kok katanya, bisa. Berapa? Dan harganya belum juga, tapi harus ada fotokopi. Nggak ada, saya bilang nggak apa-apa. Nggak ada fotokopi, nanti kita cetak kayak mana modelnya. Apalagi semacam UGM kan, mereka punya lambang itu semua. Oh, Iya. dia punya lambang UGM. Pasti semua lambang, jangan kan uang universitas swasta aja ada. Weh, Buka mereka. aduh. Cuman mereka nggak mau lagi di sini, tadinya di sana. Mereka dalam udah ke ya? rumah ke dalam-dalam. Kita mau. Tapi artinya meskipun secara sekarang on the spot itu tidak kelihatan tidak menawarkan langsung, tapi tempat untuk kita ada cetak, ada pengetikan, ada penjilitan tuh ada di sini, ya gitu. Ya. Itu di sekeliling Oke. itu ada semua. Jadi yang dikatakan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi Bohong, ya katanya pasar burung. Ya kalau pasar burung di sono tempatnya. Oh, mau lihat pasar lagi burung. sekali lagi ya. Ya. Mungkin tadi kalian belum Nah, lihat. Nah, itu tuh di seberang jalan sono. Nah, itu ada yang namanya Nah, Pasar Pramuka, itu gedungnya itu, tinggi itu. gedung yang kuning itu tuh. Itu Pasar Pramuka ya. Nah, Banyak burung gitu, banyak burung. Burungnya lain, burungnya di udara. udah Di dalam kandang. Oke. Iya. Jadi Ini Kalau di sini banyak juga, tapi Bukan, gambar burung banyak. Gambar aja burung. sedang mencari. udah sedang mencari. Udah sedang mencari. Ya kan? Ini si Dungu ini lagi mencari. nih, saya nggak mau nunjukin nama tokonya, tapi Ya. kursinya aja Xerox. Nah, Xerox ayo, itu Mas. apa? Waduh, luar biasa. Ayo. Daerah sini, Mas. Oke. Terima Oke. kasih. Ayo, mari. Kita lihat-lihat lagi ke sana ya. Lihat. Nah, kita tidak mau menunjukkan foto gambar orangnya atau nama tokonya. Ya. Tapi yang jelas di sini ada Ini ada nih. Print jilid. print, jilid, fotokopi, stempel Yasin buka 24 jam. Nah, itu kan sudah menunjukkan. Ya, jadi lengkap ya. Mulai dari lahir ya, itu ada apa namanya? Ada akta lahir ya. Terus kemudian ada skripsi, kalau mau bikin tesis ya, Ya. disertasi terakhir Yasin. Kalau mau bikin sampai meninggal pun bisa surah bikin. Yasin ada di sini. Nah, sampai ke dalam-dalam sana pun ada ya guys. Tuh. Jadi Sekilas aja. Tuh ada jasa ketik. Ya. Ada jasa pengetikan, Jual meterai tuh. Ya. Meterainya meterai apa aja ya kan? jual materai, wah luar biasa. Meterainya jangan salah loh warnanya. Iya. Kalau salah kayak ijazah. Makin tua meterainya makin mahal. Oke. Nanti kita tanya adakah materai tahun 85 di sini. Kalau kita tanya mereka kalau tahu itu. Pokoknya kalau nanti malam saya ada memposting foto-foto di channel saya, ada materai tahun 85, berarti saya mungkin beli di sini. Nah, itu. Beli dari toko mana bukan urusan Anda ya kan? Jangan. Ya, atau bukan urusan Anda, terlalu kasar. Iya. Jumlah tahu kok tanya saya. Iya. Ya itulah. Permisi Pak. Iya. Ayo Pak. Cuma lihat-lihat aja. Proses cepat bisa ditunggu. Mari. Siapa? Saya kenal Pak Roy, tapi Pak Roy nggak Aduh. kenal begitu. Oh, ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak, ya. Sama-sama. Ya, Pak, ya. Karena lawan kita itu Tapi lawannya. nggak Bapak usah. tinggal daerah sini. Hah? Bapak tinggal daerah sini. Tinggal saya jauh. Oh, daerah. Aku udah mau usaha di sini. Oh, usaha di sini. Mana usaha Bapak ini? Waduh. Sejak tahun berapa Pak? 2000. Oh, sejak tahun 2000 ya. Ya, Kenal ini dengan Pak Maiman nggak? Buka saya doang Pak kok ini. Maiman nggak? Apa itu nggak kenal? Beda, Saya beda begini, lokasinya, Pak. beda. Pojok sana dulu ya. Mana? Saya datang belakangan. Oh, pojok sana ya. Oh, pojok yang terbakar itu ya? Ah, Ya, itu. itu apa Pak isinya? Saya dengar-dengar dari orang, nggak Ah. tahu. Saya juga nggak pernah. Ya, ya. Aspal di situ. Oh, aspal di situ. Bukan aspal ini loh ya. Bukan aspal ini ya. Tapi asli tapi palsu. Iya, jadi yang di pojok Asli sana itu ya? Iya, tapi Iya. saya dengar doang. Ya, Nggak pernah. ya nggak apa-apa Pak. Ya nggak pernah. Ini foto saya doang kok nih berdua sama Pak Ya, Roy. sama saya. Iya. Bukan sama Bapak. Bapak Ya. nggak kelihatan. Kalau saya tuh tertulis tuh Pak, ada perhatian tuh coba baca. Oh, oke. Ya harus begitu dong. Iya. Ya. Perhatian. Ini saya Negara. saya baca ya. Tidak menerima jasa edit ijazah. Ini saya Tuh. boleh saya rekam ya Pak ya? Ya. Oh. Betul, murni Tidak perusahaan. menerima. Oh, oke. Tidak menerima. Ini kalau yang resmi kayak gini nih. Tidak menerima jasa edit ijazah. Kartu Ya. keluarga, Pemasaran KTP, nota dokumen. faktur, SPCK. Tapi kalau dulu dengar-dengar ada Pak ya? Saya nggak, saya datang belakangan. Pak. Oh iya. Oh, datangnya Awalnya belakangan. itu seberang sana Pak. Awalnya sebenarnya yang Menteng Square. ya Menteng Square ya. Nah, di situ Yang sekarang awalnya udah nggak ada. Nggak bisa parkir, saya Ah, pindah ke sini. Oke. Jadi lumayan lah Oke. gitu di sini. Tapi memang Bapak, 2 jam nih. Oh, 24 jam Pak? iya. Tapi kenapa Bapak buka usaha seperti ini di sini? Karena memang terkenal dong bahwa di sini Oh, begini Pak. di daerah sini Saya banyak punya usaha. saudara, Hah?
adik ponakan ini di Rawamangun buka Oke. usaha ini. Ya. Jadi saya lihat perkembangannya Hah? bagus. Sama macam-macam usaha saya Ya. lama di Tanah Abang. Oke. Ya. Oh ya. Terus belajar ini suransur. Alhamdulillah. 24 jam Pak ya? 24 jam begini. Hebat. Berarti kadang-kadang ada juga yang datang jam 3 pagi gitu. Oh, itu saya kan tekanan KPU pusat Oke, KPU malah datang. untuk banar DP jam 12 malam. Oke, baru dikirim. ya. Oh. Jadi fisik dah. Ya. Sejak Pak SBY mau Ah. datang jadi presiden saya Ya. dari situ Ya. rekanan Ya. KPU. Betul. Oh, rekanan KPU sejak Pak SBY presiden, mau jadi presiden. Mau jadi presiden Ah. dari situ saya mulai Ya. kerjasama sama. Oke. Iya, memang tokonya juga sudah kelihatan cukup lama Senior. ini ya. Senior, mantap ini Pak. Ya. Lanjutkan Pak. Oke. Ya. Semoga Baik, terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih. semoga ada yang Siap. Bapak Pak siapa namanya? Pak Awirman, Pak. Pak Awirman. Makasih banyak Pak Ya. Awirman. Ya. Pak. Nanti guys kalau ada yang mau percetakan di Pramuka, carilah yang resmi seperti ini ya. Nah, tempatnya Pak Haji Awirman. Tempat Pak Haji Awirman nih resmi nih. Bukan kita. Iya. Tidak mau edit ijazah tuh, nomor Iya, 1 iya. ijazah tuh. Apa paling atas ijazah tuh? Mungkin karena memang selama ini banyak yang melakukan itu kan. Jadi Pak Awirman ini nggak mau terlibat dalam hal yang sama. Iya. Dia mesti ada contohnya dia. Kalau bapak ini saya rasa ijazah pun harus contohnya harus ada. Nggak bisa sembarangan. Iya, Ayo, tahu Pak Haji lo jangan main-main lo. Iya ya. Yang ini aja, yang berkah. Iya, yang berkah. Ya, jangan. Ya. Janganlah. Nanti masuk nanti masuk. Kalau ada dia terima-terima kan gaya kerja. Oh iya. Ya. Ada yang terima itu sajam terus saya Oke. keluarin. Iya. Nanti hati-hati Pak, Ya, kalau terima betul. gituan nanti masuk posisi RP. Siapa namanya? Saya Michael, Michael. dari Sentana TV. Sentana TV. Baru masuk 100.000 subscriber hari Wah, ini. baik. Terima kasih kepada semua pelanggan Sentana TV ya. Iya, Pak. Nah, Terima kasih. Halo, halo. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak. Semangat, Pak. Iya, semangat. Pak. iya. Nah, ke sono ya sudah mau habis sih kalau sebelah sono udah. Rita tadi. Nah, sudah nggak terlalu banyak lagi di sono Ya, tuh. banyak aspal. Tinggal dikit aja. Kok dulu? Tapi sekarang memang masih seperti ada. yang dikatakan Pak Awirman tadi, Iya. yang terkenal aspal itu sebelah sana tuh. Sebelah sana tuh, yang jauh sana. Bukan aspal ini loh ya. Bukan aspal ini. Yang Kalau lain, aspal ini lain. nggak apa-apa. Itu aspal asli tapi palsu. Iya. Iya. Salam Pramuka. Salah apa? Salam Pramuka. Jadi terkenal di berita nasional ya Pramuka ya. Iya. Ini saya nggak syuting nih, tapi ada pesan nggak buat kawan-kawan? Gimana Pramuka ini gimana sekarang setelah masuk berita terus? Wah, banyak yang nanya-nanya pemalsuan. Oh banyak yang nanya pemalsuan. Ini saya syuting ono aja tuh. Bahasa kelihatan aja Ya, dan nggak saya syuting. Nah Jadi jadi ngasih palsu masih pengen bikin palsu atau enggak? Oh, jasa. Tapi bisa kan? Ijazah ditangkap yang nggak ditangkap apa yang palsu? Gigi palsu. ya sebetulnya Ini juga sama. Ada ya? oh di sini juga ada. Tidak menerima. Oh ada juga. Dan kayaknya sama ini. Oh Kayaknya iya, alhamdulillah. kayaknya sejak isu ijazah palsu ini orang pada bikin begini ya di. Oh sudah semua ya. Nah, Oke, tidak menerima jasa edit ijazah nih. Nomor satunya ijazah nih. Dari dulu pembuat palsu semua di Pramuka Pojok. ya oke. Ini Pramuka Tengah ini. Tapi di Pramuka Pojok di situ kan di sini di sini kan dibikin tidak menerima. Kalau di sana menerima jasa edit ijazah. Bisa aja kalian. Kalau di sana tulisannya menerima SD, SMP, SMA. Wah. Masa ada tulisannya, Pak? Enggak ada lah. Ada lah waktu ada. Enggak, tulisannya ada. Oh, ada. Menerima? Menerima. Tapi Waduh, bahaya. Oh, di Tulisannya digini. Oh. Ya, gitu. Ayo. Ya, jalan. Kita lihat lagi. Makasih, Pak. Ya. Ya, kita lihat lagi jalan. Ya, Ada nggak yang- untuk melindungi dan menghargai para pemilik toko. Pejuang ada nih. Wah. Iya, Pak. Mari. Ya, kita sekali-kali melihat, Pak. Bapak punya toko juga di sini atau gimana? Oh, enggak. Saya kira punya toko juga. Siapa tahu kan? Iya, nah ini print digital penjilitan. Gitu. Jadi Mas Mike, sekarang sudah era digital. Ya. Jadi jangan nyari yang print analog di sini, nggak ada. Tapi kalau mau mencari mesin tik apa Ada. kemarin Olympus, Olympia. Olympia, Ya, brother. Royal. Olivetti. Royal. Ya, ada. Wah, ini pakar-pakar percetakan tahun pakar-pakar percetakan kuno tahun 80-an. Aku sejarah waktu zaman dulu Iya, kita udah bahkan kayak bahkan ada yang namanya dulu Stapleton, ya. Stapleton itu yang lebih tua lagi. Jadi kalau ada skripsi di tahun 80-an, Nah, tapi dicetak pakai Windows XP, nah itu. nah itu gimana itu? Itu sama saja dengan orang udah pakai apa namanya mesin ketik lama ya, Ya. tapi keluarannya printer laser atau keluarannya dead native. Iya. Nah, itu
Kecuali yang bersangkutan misalkan di Fakultas Kehutanan UGM punya mesin waktu. Nah itu, jadi punya time tunnel. Time tunnel tuh mesin waktu. Itu dulu ada filmnya itu. Ya, time tunnel tuh. Jadi masuk mesin waktu, kemudian dia tiba-tiba bisa menggunakan operating system Windows XP. Ya. Experience. Padahal masih tahun 85. Iya, saya SD aja belum ada Windows Nah XP. itu makanya. Tahun 98-an, 97. Ya. Nah, Jadi kalau di sini ada duplikat, tapi kunci. ini ada duplikat kunci, bukan duplikat ijazah ya. Ada, gitu. Mungkin saya juga curiga di Fakultas Kehutanan UGM tahun 80-an itu ada mahasiswa bernama Doraemon. Oh iya. Mungkin Kantongnya kantong ajaib. Ya kan? kantong ajaibnya Bisa ada isinya mesin waktu Ya. yang bisa membuat skripsi. Nah itu. Ya. Atau mungkin Doraemonnya jalan-jalan ke pasar Pramuka Pojok. Nah itu bisa nemuin macam-macam. Nah, lagi-lagi kita datang dengan Pak Roy ya. Kita Jadi- lihat di sebelah sana ada pasar Pramuka Pojok. Setelah pompa bensin. Betul. Yang dulu memang atau nggak tahu lah. Pokoknya bakar. Ya, gitu. Ya. Pokoknya terbakar pada akhir tahun lalu. Ya. Ya, saya sih bukan curiga, bukan apa-apa. Tapi kalau terbakar habis seperti ini sampai rata dengan tanah, Ya. sampai sudah pohonnya udah gede-gede sekarang, ini kan di sebelahnya pompa bensin. Aneh banget ya. Apakah nggak menjalar apinya ke pom bensin? Betul. Dan sayang sekali waktu itu harus ada korban ya. Konon Ya. satu orang korban itu adalah seseorang yang tinggal di dalam, tapi dia agak sakit ya, kena Oh, stroke. jadi Kemudian tidak sempat kabur. dia nggak bisa menyalakan, tapi dia sempat kirim pesan kepada kakaknya atau adiknya waktu itu. Kemudian dia harus meninggal ya di tengah. Jadi, aduh, sayang banget ya. Artinya kenapa harus melakukan seperti itu? Kalau itu kesengajaan, ya. Tapi moga-moga bukan kesengajaan. Tuh, ini namanya pasar Pramuka Pojok. Dan waktu itu tahun 2015, Ya, sempat ada yang tertangkap. ya pernah ada Ya. penggerebekan di pasar Pramuka Pojok ini. Banyak loh, ternyata nggak cuma 2 yang ditangkap. Nah, ini ternyata banyak. Sudah jadi hutan kota ini. Ah. Nah, kalau di sini mah cuma kelihatan temboknya aja, guys. Ya. Dari sana bisa masuk. Oh, itu Pak Janes tahu. Pak Janes itu ahli pasar Pramuka. Iya, Pak Janes itu selain pakar Polda Metro Jaya, pakar pasar Pramuka juga dia. Jadi tahu seluk-beluknya dan apa namanya jalan-jalan tikus untuk masuk ke pasar Pramuka. Ya. Polsek Matraman. Oh, Nah, oke. di seberang sana itu ada Polsek Matraman. Jadi ini dekat flyover ya, dekat flyover. Oh, jadi hutan sekarang. Ini saya manjat dikit ya. Nah, sudah begini posisinya. Itu isi kehutanan. Sudah jadi hutan, ada anak kecil main layangan. Mungkin cocok juga dengan gelar insinyur kehutanan ya. Di sini nggak kelihatan di mana pemiliknya, siapa pemiliknya di sini. Dan kalau ada pakar teknologi kayu, mungkin bisa melihat kayu apa yang ada di situ ya. Nah, saya zoom dikit tuh. Nah, itu teknologi kayu apa itu? Nah, pasar Pramuka Pojok itu sudah hilang nih, udah habis. Sebelah di sana rumah sakit Karolus. Oke. Sebelah utara. Sebelah utara tanah ini Karolus. Di sebelah sana rumah sakit Karolus. Di sebelah sana ada Kementerian Sosial RI. Iya, depan seberangnya pas. Nih, Tuh, Kementerian Sosial RI mana? Iya yang Tuh, udah baca? Nah, saya dulu. tuh, itu Kementerian Sosial. Dan kalau mau makan, di seberang sono ada nasi kapau enak. Yang tadi tanya-tanya. Oh itu di situ. Oh, situ. Oh. Nah, jadi udah jelas ya, pasar Pramukanya udah hilang ya. Bukan pasar burung. Jadi setidaknya kunjungan kita siang hari ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, pasar Pramuka itu masih ada, ya. Meskipun yang dulu pasar yang pojok Pramuka itu dalam kondisi sekarang sudah tinggal sisa-sisanya lagi ya, gitu karena Tinggal hutan kota. ya tinggal hutan kota. Sudah dibakar kata Sudah. orang, bukan terbakar. Dibakar. Kata orang dibakar. Oke. Orang-orang sekitar sini mengatakan itu dibakar. Apa Pak? Anunya Bukan terbakar. Kenapa kok mereka bilang dibakar? Kenapa? Ya nggak tahu masalah apa. Ya sesudahnya Bambang terima masalah terkuak ya mungkin itu. Oke, itu ya. Jadi kita masih praduga ya, praduga Ya. tidak bersalah. Ada kemungkinan itu dibakar ya. Ya, Dan ya. yang kedua, kita sekaligus membantah hoax ya, hoax yang dilakukan oleh si betina itu, betina yang ngaku-ngaku anak jenderal itu ya. Ya. Bahwa pasar Pramuka katanya pasar burung. Enggak. Kita tadi barusan ada di tempatnya Pak Haji tadi itu, Ya. yang masih melakukan usaha pengetikan, kemudian penjilitan. Memang sekarang ada kewajiban mereka mencantumkan tulisan tidak menerima pembuatan dokumen yang aspal. Ya, Ya. tapi tadi di awal pembicaraan kan terdengar bahwa Pak Haji tadi mengatakan, oh kalau dulu memang ada seperti Aspal. itu, yang aspal semua. Aspal Ya. itu bukan aspal ini pelapis ini jalan, tapi asli tapi palsu. Nah, Alias KW lah kira-kira gitu ya.
Kalau KW itu palsu. Ini aspal. Kenapa aspal? Karena dia seolah-olah tanpa asli sehingga universitas yang asli pun mengiyakan. Wow. Itu namanya aspal. Sehingga Rektor Ova Emilia pun mengiyakan. Tapi kan memang beliau bilang bukan mengiyakan bahkan hanya meyakini. Meyakini. Ya, jadi hanya yakin. Ya itu makanya perlu. Saya ketayangkan tadi hampir investigasi warung kamera tersembunyi, nanti kita bisa tutup. Oh ada ya? Oh ada. Oke, jadi Nanti ada. setelah live ini berakhir, kira-kira beberapa ya setengah jam atau 1 jam setelah ini, kita akan tayangkan hasil investigasi ya, tersembunyi, tertutup. Ya kamu jangan komplain, kok yang kelihatan cuma sepatunya doang, kok yang kelihatan cuma lantai doang. Ya namanya kita kan investigasi, yang penting keterangannya ada. Ya. Keterangannya itu kita ambil di sini, dan itu keterangan masyarakat Ya. loh, bukan Omon-omon omon-omon Bukan dari sekedar apa namanya fiktif, bukan, fiktif bukan, itu keterangan masyarakat di sini. Tapi kita terima kasih juga ya. Banyak yang bikin tayangan-tayangan di YouTube meskipun itu fiktif ya. Ya. Katanya Universitas Gajah Mada gitu. Kemudian ada orang namanya di film itu ya, Mulyono, kemudian kepegang, kemudian ada pakar peneliti dari Amerika. Itu semua masih fiktif ya. Ya. Tapi itu menunjukkan harapan rakyat. Ya, harapannya seperti itu. Karena mereka lagi mencari, nanti sedang mencari sekali lagi. Ya. Moga-moga ketemu dengan apa, meskipun ditutup-tutupi. Saya kemarin bilang bangkai serapi apapun menutupinya tetap berbau. Ya, jadi sekali lagi di sini tadi kita juga sudah banyak mendengar ada beberapa yang memang ya TV kan bisa off the record ya. Kita tadi juga ada yang kita off the record kan. Ya. Tapi artinya kita dapat clear itu dan nanti akan ada tayangan yang didapatkan dari Pak Janes. Nah sekarang kamu jangan lupa subscribe lagi biar Sentana 110.000. Tadi kan 100.000 udah, sekarang 110.000. Nah tapi yang saya mau bilang begini, yang saya tunggu-tunggu juga, kapan Pak Kapolri kan sudah menjanjikan kepada kami, kepada rakyat Indonesia bahwa akan ada pengawasan eksternal, gelar Ya. perkara ulang dengan Gelar perkara pengawas khusus. eksternal. Ya. Jadi apa yang katanya kemarin ada panggilan lagi klarifikasi, apa mereka nggak tahu pernyataan Kapolri bahwa itu hasil dari baris krim yang seakan-akan mereka bilang itu udah benar, udah pasti, seakan-akan dua baris krim semacam hakim, itu bukan jaminan. Yang jaminan adalah yang kita tunggu dari Pak Kapolri untuk membuat gelar perkara khusus dengan dihadirkan pihak eksternal. Nah, dan jangan lupa Pak Kapolri, nanti di saat gelar perkara eksternal, saya kasih kisi-kisinya sedikit untuk Pak Kapolri supaya, dan Kompolnas ini supaya jelas, bahwa Dirtipidum Brigjen Juhandani sudah mengatakan bahwa KKN-nya tahun 83. Tapi memang yang sebelah saya ini agak rese. Dibilang kalau tahun 83 belum Nggak sekian, mungkin. belum sekian SKS Iya, itu Pak ya? mahasiswa masuk tahun 80, kalau angkatannya benar 80, ya itu kan pasti dalam setiap tahun itu kan dia ngambil sesuai dengan KRS-nya, karena studi. Kalau dulu pernah ngaku IP-nya di bawah 2, maka dia pasti KRS-nya IP-nya cuma 2 atau kurang, berarti dia hanya bisa ngambil sekitar 15 ya SKS. 15 misalnya kali 6 semester lah, katakanlah 3 tahun ya. 15 kali 6 itu cuman 30 kali 90 ya, itu belum cukup untuk ngambil KKN. Belum KKN itu cukup. biasanya di atas 120 baru dia ngambil KKN. Jadi kalau 3 tahun itu belum bisa KKN. Mustahil. Mustahil. Nah, setelah kita ribut begitu, tiba-tiba ketika Joko Widodo diwawancara oleh media di rumahnya, dia berubah. Ya, tapi sebelum dia berubah, ketika tim dari Sentana, waktu itu ada Mas Mike, ada Pak Janes, ada juga Pak Arismon, datang mengunjungi rumah kepala desa, ibu-ibu itu, ibu-ibu jelas betul mengatakan, oh iya KKN-nya tahun 83. Bahkan dia juga cerita, si penjual, si orang fotokopi yang antar pakai motor itu katanya, itu juga tahun 83. Ternyata setelah beberapa hari kemudian, Joko Widodo meralat KKN itu dia bilang 85 awal, itu pun sudah beda dengan Dirtipidum ya, gitu. Nah, kemudian beberapa hari ketika ada liputan TV ke desa di Ketoyan di Wonosegoro itu semua berubah jadi 85. Nah, Ibu Kepala Desa Ketoyan, mungkin kalau besok kita akan bertemu lagi ya Bu ya, mungkin saya akan ke Ketoyan lagi dan silaturahmi lagi dengan Ibu. Tolong dong Bu, kemarin kan saya bilang 85, tuh lihat di live saya ya, lihat di live Sentana hari itu, saya bilang Bu, kakaknya 85 ya Bu? Ah enggak, 83, pasti 83, yakin banget 83 katanya. Enggak mungkin 85, pasti 83. Lah sekarang kok jadi 85? Berarti Ibu setuju dengan saya dong, gimana dong? Aduh, pusing saya. Jadi gelar perkara khusus itu saya harap menghadirkan juga Kepala Desa Ketoyan yang kemarin tuh. Hadirkan supaya jelas kakaknya 83 atau 85. Dan satu lagi yang lucu, kemarin kan dalam liputan TV, ya akhirnya saya bisa memaklumi kenapa anak kepala desa yang dulu, anaknya Pak Jentuk itu, kenapa bisa Pak cerita. Karno ya namanya? Iya Pak Karno. Kenapa bisa cerita dengan detail? Ya. Ternyata kemarin yang namanya Pak Karno itu sowan ke Jalan Kutai Utara, Oke. sowan ke sana ke tempatnya Joko Widodo, naik sepeda lagi gitu. Jadi Waduh. sowan naik sepeda. Jadi udah jelas lah. Tapi diterima Pak ya?
Enggak juga sih. Oh, enggak juga. sih. Jadi cuman seru dada-dada di sisi itu. Aduh. Artinya sudah jelas lah, Afin. Makanya saya heran kenapa Pak Karno tuh bisa cerita dengan sangat detail, ada Petromak jatuh, kemudian gerakannya sampai detail banget, tapi kemudian dia sampai bilang kata-kata yang persis banget dengan kata-kata para lawyer itu. Ini saya nggak mencari pembenaran, tapi kebenaran. Kok bisa kayak gitu ya? Tapi Betul. saya itu cuma komentar sedikit masalah Pak Karno itu. Dia Pak Karno bilang Petromak. Iya. Sementara yang mengantar Jokowi itu beli gitar listrik. Pakai listrik, oke Petromak nyambung. Aduh, pembohong sekali orang ini. Jangan jadi tambah lagi setiap waktu pasti tambah hewan-hewannya itu peliharaannya itu. Nah, saya juga ingin sekali ya, kita masyarakat nih rindu seorang pemimpin yang bisa bernyanyi dan bermain gitar seperti Pak SBY. Jadi kalau Pak Jokowi bisa bermain gitar dan bernyanyi, kita minta dong, Pak Jokowi tolong nyanyikan sebuah lagu, video, di-upload sama Solo Times yang sering di depan rumah Bapak juga nggak apa-apa. Nggak usah sentana, nggak usah panggil sentana, nggak apa-apa. Pokoknya saya mau lihat Pak Jokowi bernyanyi dan bermain gitar listrik. Karena gitarnya gitar listrik loh ya. Nah, dan Pak Jokowi sampai jauh-jauh beli ke Solo, gila loh. Lagunya. Itu Pak Janes. Lagunya Pak Janes kan kemarin. Satu kali kau masih ku maafkan, dua kali masih kau ku maaf, tiga kali. Enggak, Pak Janes kemarin pas nyetir dari Ketoyan sampai Solo itu berapa jam? 3 jam. Naik mobil ya, mobil ini ya. Itu pun jalannya udah mulus loh. Ya, 3 jadi jam. kalau naik Vespa di tahun 85 kira-kira berapa jam? Ya 8 jam. 8 jam. Ya mungkin 5 jam lah ya. 8 jam lah Vespa kan kecepatannya berapa? Iya. Apalagi Vespa kan speednya seperti bajai kira-kira ya. Apalagi pulangnya dia bawa gitar listrik, apa nggak ke strum tuh. Kalaupun hanya gitar listrik, Pak Janes, apa bisa bunyi? Nah, Ini kan pasti ada amplifiernya. Amplifiernya mana? Amplifiernya diangkut pakai apa? Sudah saya Iya. bilang sampai sekarang belum ada mahasiswa mengatakan saya ikut dengan Pak Jokowi waktu pada saat KKN nggak ada. Ya. Dan hanya cerita doang kepala desa Petromak jatuh di atas malam di atas depannya Pak Jokowi. Jokowi ketakutan. Udah kayak film dagelan aja. Nah, lalu setelah nanti Pak Jokowi memposting sebuah video bernyanyi dengan bermain gitar listrik, saya juga akan posting bermain gitar listrik, dan Pak Roy seperti saat KKN juga Ya, akan kita bermain keyboard. elektron. Nah, bermain Ah, keyboard. elektron. Ya, jadi kalau ada foto kemarin saya juga sempat ya posting beberapa foto, dan tidak hanya satu foto loh ya, banyak foto, dan kita nantikan nanti foto-foto itu ada di Sentana Podcast ya. Kita akan cerita soal KKN kuliah kerja nyata, yaitu KKN sebenarnya. Jadi artinya kita tuh ketemu dengan beberapa fakultas ya. Ada pertanian, ada psikologi, ada ekonomi, kemudian ada kedokteran ya. Jadi waktu itu kita kegiatannya banyak banget. Nggak kegiatannya nggak cuma foto-foto, Ya. foto-foto pun katanya di desa tetangga. Ya. Iya, cuma ngecat papan. itu papan nggak kayak gitu. Masa UGM kakaknya kayak gitu enggak lah. Kalau ngecat papan tuh sendirian bisa ada tuh. Saya bikin monogram itu. Gitu. Iya. Iya. Nah, jadi foto-foto KKN Pak Roy Suryo itu mungkin video besok ya Pak ya. Ya. Nah, malam ini saya akan menghadirkan seorang saksi hidup kekejaman PKI di tahun 60-an yang bernama Leo Siagian. Pak Leo Siagian ini satu organisasi dengan Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dulu Ketua KAPI, organisasi pelajar. Komite Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Ya, dan Pak Leo itu humasnya di Sumatera Utara, Tapi di ini sebuah humas, kota. humas yang beda loh Mas Baik. Humas yang mau di video. Oh ya, kalau ini Ada. humasnya di video. Humas Kalau- beneran ini Iya. humas beneran. Ada humas yang nggak mau di video. Alamak. Bukan hanya nggak mau di video, Pak. Ah. Saya bingung ya. Saya semoga next time saya ke UGM, saya bertemu dengan Mas Gusti. Karena ada satpam di UGM mengatakan, Mas Gusti akan menemui kalian. Cuman Mas Gustinya goib juga, nggak kelihatan. Jadi yang menemui kami orang yang berbeda. Jadi saya pusing. Humas UGM itu siapa sih namanya? Gusti apa? Siapa sih? Yang nggak tahu lah. Ya, UGM tolong bertanggung jawab soal itu ya. Dan Pak Jokowi saya tunggu videonya bermain gitar. Pokoknya saya pengen dengar suara emas Pak Jokowi. Karena dulu kayaknya pernah nyanyi ya waktu kampanye Ya, ya. pernah nyanyi. Tapi nggak main gitar. Pernah dapat hadiah gitar juga dulu dari Metallica kalau nggak salah ya. Iya, dari Ya, Metallica. Terus dilaporkan ke KPK, terus disita sama KPK. Ya, kan? Waduh, berarti Pak Jokowi juga pernah berurusan dengan KPK. Nah, tapi kita objektif, waktu itu bagus ya. Pak Oh, iya, Jokowi bagus betul. laporin ke KPK karena takut gratifikasi. Nah, Betul. tapi kan itu kan sudah tahun di atas 2000-an ya kan. Wah, iya, Nah, betul. kalau tahun 85 beli gitar listrik. Ya, coba mereknya apa? Ibanez kek atau Yamaha Ya. kek atau apa gitu ya. Itu kan nggak jelas juga nanti. Dan menyalanya pakai apa? Masa Betul. gitar listrik mau pakai spiritus kayak Petromak? Made in Wonosobo. Ya, kayu jati. Nah, tapi saya penasaran juga Pak, sedikit lagi nih untuk Ya, ya. penutup. Ya. Kalau saya sendiri, kalau saya sempat dikasih, Siap, terima kasih. kalau saya sempat dikasih sebuah gitar oleh Metallica, ya,
itu akan menjadi apa namanya ya, harta karun buat saya, kena sampai saya nggak mainin tuh gitar. Meskipun nanti ya dikasih ke KPK, disita atau di apa, harus saya mainin dulu. Orang saya pemain gitar, saya akan mainin dulu, gitu. Dan saya pasti suka lagu Metallica, saya mainkan tuh lagu Metallica. Dan kalau Pak Jokowi memang penggemar Metallica juga, banyaklah Fade to Black, apalagi lagu Metallica, Entertainment, banyak lagu Metallica. Coba mainkan, yang mana saja saya mau dengar Pak Jokowi mainkan lagu Metallica di gitar elektrik seperti waktu KKN dulu. Oke, jadi pasar pramukanya masih ada ya, masih ada yang bagian sini nih, yang bagian ijazah. Dan yang paling penting, meskipun itu sudah habis atau terbakar, cerita tentang pembuatan aspal ya asli tapi palsu itu masih ramai, masih santer di sini. Dan Pak Haji tadi menyampaikan kepada kami bahwa itu memang ada. Ya, hanya sekarang mereka tidak berani lagi dan mereka sedang nempelkan pengumuman untuk tidak gitu. Tapi lihat saja nanti liputan dari Pak Janes. Ya, itu clear. Itu liputan yang tidak bisa di live ya guys. Nah, jadi itu investigasi yang clear. Bukan seperti sebuah stasiun TV yang datang ke rumah Pak Kasmujo, wawancara 5 menit, tapi hitam putih dan tidak ada suaranya. Aduh, pusing deh gue. Ya kan, gimana Pak Janes? Udah nggak bisa lagi kita dibohongin sama media karena orang penduduk Indonesia itu udah pintar. Ya. Masa Anda live tapi pas keterangan Pak Kasmujo off the record, masa udah gimana sih? Ya, untuk Pak Kasmujo sehat-sehat selalu. Kami semua mendoakan supaya Pak Kasmujo diberi kesehatan, diberi rezeki dan diberi kebahagiaan di masa tuanya dan tidak terganggu lagi oleh proses ini. Oke? Jadi sampai situ aja live Sentana hari ini. Jangan lupa nanti malam nonton video yang mengenai PKI. Ya, Partai Komunis Indonesia yang bertumbuh subur di tahun 60-an sampai ke Boyolali, sampai ke Sumatera Utara, di mana-mana. Yang sekarang Ya. berubah gantinya PKI Partai Koalisi Ijazah. Dan ada juga dulu Partai PSI, Partai Sosialis Indonesia. Kamu Google. Sekarang Partai Sosialis bukan lagi Partai Skripsi. Ijazah. Partai sebar ijazah, partai skripsi ijazah, terserah kamu partai apa saja. Oke, pokoknya pasar pramuka sudah kita clear bahwa itu ada sampai 2024 ada, dan besok akan ada lagi pengakuan mengejutkan meskipun tidak di video, tapi pengakuan mengejutkan ini akan muncul bahwa Prof. Paiman sebenarnya punya atau tidak, atau sudah pindah, atau masih beroperasi atau tidak. Nah, itu ada yang akan membongkar semuanya besok. Jadi tunggu saja informasi yang akan didapatkan oleh Sentana, dan semoga tidak dikasih ke media lain dulu ya. Ayo Sentana dulu. Iya, oke. Oke, thank you semua. Jangan lupa subscribe. Ada 4.800 nih. Ayo like dulu. Like dulu dan subscribe dulu. Terima kasih, Pak. Like dulu dan subscribe dulu. Sudah sampai 100.000. Wah, like-nya tiba-tiba melonjak. Like dulu, subscribe dulu. Jalan dunia maya dan dunia nyata juga ada Ya, di nih. dunia nyata juga ada nih fansnya Pak Roy Suryo. Nggak usah masuk video ya Bang ya. Coba ini aja sedikit aja mengenai perjuangan Pak Roy Suryo ini gimana? Perlu dilanjutkan nggak? Mas Roy luar biasa. Waduh. Luar biasa ya. Pilih Gak apa-apa, kasih video gak apa-apa. Indonesia. Kenapa? Buat ketua DKI. Ya. Ya, gimana Pak? Bagus. Selamat berjuang Mas Roy. Terima kasih. Oke, selamat berjuang katanya. Karena lawan kita raksasa soalnya. Ya. Nah, jadi saya juga yakin 96% warga yang saya temui di jalanan atau dimanapun adanya mendukung satu, ijazah ini dibongkar seterang-terang benderangnya, dan kedua mendukung pemakzulan Gibran. Karena Purnawirawan sudah minta itu, dan suratnya sudah sampai di sekretariat DPR. Semoga DPR segera membahas. Ya, mungkin minggu depan kita juga akan membahas itu dengan anggota-anggota DPR. Kalau perlu saya mondok bikin tenda di DPR biar ketemu anggota DPR-nya. Karena anggota DPR ini kadang-kadang susah ditemui Bang. Oke? Jadi doakan saya bertemu dengan anggota-anggota DPR yang keren dan akan memberi kita pencerahan apakah partai-partai yang mereka di mana mereka menjadi anggota dewan akan mendukung pemakzulan Gibran. Karena pemakzulan itu hanya membutuhkan 2/3, yaitu 2/3. Kalau 4 partai saja sudah cukup, ya nggak? PDIP mendukung, tinggal 3 partai lagi. 3 partai mana yang akan mendukung? Kita lihat sama-sama. Ya, tapi ijazah ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tanggal 10 Juli akan ada sidang pembuktian. Jangan sampai eksepsinya diterima, semoga eksepsinya ditolak supaya sidangnya berlanjut, dan 10 Juli kita akan datang ke Solo. Kita lihat seperti apa sidangnya. Ada nggak ijazahnya? Kalau ijazahnya nggak ada juga berarti Jokowi berbohong lagi bahwa katanya si Yakub ijazahnya akan ditunjukin kalau di pengadilan, kalau diminta hakim. Nah, kita lihat apakah mereka berbohong lagi. Dan yang kedua, katanya ijazahnya akan chaos. Kita lihat
Kalau ijazah itu ditunjukkan, saya berani jamin atas nama pribadi dan atas nama mungkin Dr. Taufik tidak akan ada yang chaos. Dari sisi Dr. Taufik tidak akan ada yang chaos. Kemarin kami sudah ngobrol panjang dan dijamin dari sisi penggugat tidak ada chaos. Kalau ada chaos mungkin tergugatnya yang chaos. Mungkin si Yakub yang chaos. Oke, biarkan mereka sedang sharing-sharing dari sana. Yang ngefans sama Pak Roy Suryo. Dan satu lagi, beliau tadi kenal dengan namanya Pak Bitor Suryadi. Oh, Pasti. Jadi ya. makin jelas orang-orangnya tidak goib dan ada semua. Oke. Ini ada lawyer yang buka kantor di pasar Pramuka. Jadi itu ceritanya adalah valid juga. Oke, jadi Bitor Suryadi pun akan saya undang untuk hadir di Sentana ya. Tungguin aja, tiap hari akan ada video yang keren-keren dari Sentana. PKI akan muncul nanti malam videonya. Bukan PKI-nya muncul, PKI-nya udah mati semua kali, gila kali. Tapi ini orang-orang yang mengalami sendiri kejadian-kejadian PKI itu, supaya tidak terulang lagi ya. Oke, sampai di sini saja. Oke, dari Pak Roy Suryo. Siap, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like and subscribe di Sentana TV dan Sentana channel ini. Ya. Ya, Pak Lenes. Oke, semoga kami tetap berhasil dan didoakan dari masyarakat, kami harapkan itu aja lah. Oke, akhir kata dari saya, semoga semua penonton Sentana diberi kesehatan dan kemudahan dan rezeki. Amin. Dan jangan lupa nonton di live berikutnya yang tidak akan saya kasih tahu kapan. Jadi kalau ada notifikasinya, buka aja, susah amat, ya kan? Subscribe makanya, berangkat. Subscribe sekarang supaya notifikasinya dapat ke kamu. Kalau nggak subscribe ya nggak tahu. Oke? Sampai jumpa dan kita bongkar lagi tentang ijazah ini di hari Senin di tempat yang misterius, yaitu ada Ova Emilianya. Semoga. Oke, bye bye.